Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Nur Azizah dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A dengan NIM 20051214073. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMKom. Adapun beberapa poin pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer, lalu dilanjutkan dengan sifat pada jaringan komputer, lalu yang ketiga klasifikasi dari berbagai macam jaringan komputer yang sesuai dengan dasarnya, dan yang terakhir adalah bentuk jaringan atau kondisi jaringan komputer pada masa kini. Memasuki pembahasan pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu rangkaian atau terhubungnya perangkat-perangkat komputer yang dimana antara komputer yang satu dengan yang lainnya atau komputer dengan perangkat lainnya dapat saling terhubung, artinya bisa saling komunikasi serta sharing atau berbagi data. Jaringan komputer juga merupakan istilah sebuah himpunan interkoneksi dari sejumlah komputer yang autonomus. Maksudnya adalah suatu kumpulan dari sejumlah komputer yang otonom atau yang mandiri atau bisa disebut tunggal yang memiliki keterhubungan antar jaringan atau operator telekomunikasi dari penyelenggara jaringan yang berbeda. Dari kata keterhubungan inilah yang dimaksud oleh interkoneksi. Lalu pembahasan kedua yaitu sifat-sifat pada jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki dua sifat. Yang pertama ada jaringan terpusat dan yang kedua jaringan terdistribusi. Jika dilihat dari gambarnya saja sudah terlihat perbedaannya. Pada jaringan terpusat hanya memiliki satu server saja untuk diakses oleh komputer lain. Di jaringan terpusat lebihnya jika terjadi error pada server, maka bisa langsung ditemukan di mana inti masalahnya. Akan tetapi, dengan itu justru mengganggu usernya, karena user dapat merasakan error yang terjadi di servernya. Lalu untuk jaringan terdistribusi, memiliki lebih dari satu server untuk diakses banyak komputer. Walaupun terjadi error pada salah satu server, maka dapat digantikan oleh server yang lain. Dengan ini user tidak terlalu merasakan adanya error yang terjadi pada server. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu terdapat klasifikasi dari jaringan komputer. Dasar pembagian jaringan komputer ada 6. Yang pertama berdasarkan jangkauan geografisnya, yang kedua berdasarkan aksesnya, yang ketiga berdasarkan cara membangunnya, lalu yang keempat berdasarkan topologi jaringan, yang kelima berdasarkan penggunaan kabel, dan yang terakhir berdasarkan siarannya. Klasifikasi pertama yaitu berdasarkan jangkauan geografis atau bisa dikatakan jangkauan maksimal yang bisa dicapai oleh si jaringan. Terdapat 4 jenis jaringan. Yang pertama ada PAN (Personal Area Network), kedua LAN (Local Area Network), ketiga MAN (Metropolitan Area Network), dan yang terakhir WAN (Wide Area Network). Yang pertama, PAN (Personal Area Network) adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer dengan perangkat lain pada jarak yang begitu dekat. Jangkauan yang bisa dicapai oleh PAN hanya sekitar satu ruangan saja, tidak sampai lintas ruangan, karena PAN ini hanya bersifat personal. Contoh jaringannya adalah Bluetooth, yang bisa menghubungkan handphone dengan komputer atau handphone dengan handphone dan yang lainnya. Lalu contoh lainnya yaitu infrared, yang biasanya digunakan dalam remote TV. Lalu yang kedua, LAN (Local Area Network), yaitu jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas dibandingkan PAN, tetapi tidak terlalu jauh juga jangkauannya. Biasanya dipergunakan di dalam satu gedung, atau satu kantor, atau satu sekolah. Lalu yang ketiga ada MAN (Metropolitan Area Network),
tentu saja merupakan jaringan komputer dengan jangkauan yang lebih besar dari jaringan LAN, karena jaringan ini dapat terhubung antar kota, dan dikatakan bahwa MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Untuk jangkauannya bisa di sekitar 10 hingga 50 km. Contoh penerapannya adalah biasanya terjadi pada suatu perusahaan yang memiliki cabang di kota lain, atau contoh yang lain yaitu pada perbankan. Lalu yang terakhir terdapat WAN, Wide Area Network, yang merupakan jangkauan jaringan yang paling besar dibandingkan ketiga jaringan sebelumnya, dikarenakan jangkauannya yang bisa mencapai antar negara, antar pulau, hingga antar benua. Setelah itu, klasifikasi yang kedua yaitu jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Terdapat dua jaringan, yaitu internet dan intranet. Apa perbedaannya? Jika internet merupakan jaringan komputer yang bersifat umum, bisa diakses oleh semua orang. Sedangkan intranet adalah jaringan komputer yang bersifat privat, hanya kalangan internal yang dapat mengakses. Biasa digunakan pada suatu perusahaan di mana komputer perlu jaringan yang privat agar dapat membagikan dokumen-dokumen yang bersifat rahasia. Adapun klasifikasi yang ketiga, berdasarkan cara membangunnya, ada dua macam jaringannya, yaitu ad hoc serta infrastruktur. Jaringan ad hoc merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer untuk tujuan tertentu, biasanya bersifat sementara saja dan tidak membutuhkan router. Sedangkan jaringan infrastruktur merupakan jaringan penghubung komputer yang perlu dirancang untuk menghubungkan beberapa komputer dengan router dan beberapa perangkat lainnya. Intinya adalah jaringan ad hoc merupakan jaringan yang secara spontan untuk menghubungkan antar komputer, sedangkan jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang perlu perancangan untuk penghubung antar komputernya. Lalu klasifikasi selanjutnya, berdasarkan topologi jaringan. Topologi adalah tata letak atau bentuk atas penyusunan dari terhubungnya komputer-komputer. Adapun jenisnya terdapat 6 jenis, ada topologi bus, hierarchical topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi extended star. Pertama, terdapat topologi bus. Bentuknya seperti yang terlihat pada layar. Dalam topologi ini, tidak terlalu membutuhkan banyak kabel, seperti pada gambar, bahwa seperti hanya satu kabel yang digunakan secara bersama-sama, sehingga tidak terlalu menghabiskan banyak biaya untuk membuat jaringan ini. Akan tetapi, ketika salah satu jaringan pada komputer satu, maka akan berakibat ke komputer yang lainnya. Lalu yang kedua ada topologi star. Seperti bintang bentuknya, jika dilihat terdapat satu yang menjadi pusat atau koordinator yang disebut oleh konsentrator atau hub. Dengan bentuk seperti ini, apabila salah satu komputer terdapat error, tidak akan berimbas ke komputer yang lain selama konsentratornya masih baik-baik saja. Apabila konsentrator ini yang bermasalah, maka seluruh komputer yang akan ikut bermasalah, dan topologi ini membutuhkan lebih banyak kabel sehingga membutuhkan biaya yang lebih cukup mahal. Lalu yang ketiga, topologi ring. Seperti berbentuk melingkar di gambarnya, pada topologi ring ini memiliki performance yang tinggi dan membutuhkan bandwidth yang cepat dalam pengiriman data seperti video. Cara bekerjanya adalah setiap komputer saling bekerja sama untuk menyalurkan data dari komputer sebelumnya ke komputer selanjutnya. Karena ketersambungan ini, jika terjadi error pada salah satu komputer, maka akan berimbas ke komputer yang lain. Lalu yang keempat ada topologi mesh, yaitu topologi yang satu komputer terhubung ke semua komputernya, begitu pula komputer yang lain.
Maka dari itu topologi ini bersifat kompleks, tetapi dengan kompleks ini satu komputer dapat langsung mengirim data langsung sesuai pada komputer yang akan dituju. Karena kompleks membutuhkan banyak kabel, sehingga membuat biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Lalu yang kelima terdapat topologi hierarchikal, atau kata lain yaitu topologi tree, karena bentuknya yang seperti pohon. Topologi ini seperti gabungan dari topologi bus serta topologi star. Terdapat tingkatan jaringan di sini. Apabila jaringan di tingkat tertinggi memiliki masalah, maka akan berpengaruh pada jaringan tingkat terendah. Akan tetapi, jika terdapat masalah, maka akan mudah untuk menemukan bagian mana yang sedang bermasalah. Dan yang terakhir terdapat topologi extended star, yaitu topologi lanjutan dari topologi star, atau bisa dikatakan gabungan dari topologi hierarchikal. Di topologi ini membutuhkan kabel yang berkelas tinggi, karena komunikasi antar node atau antar perangkat membutuhkan beberapa kali hops atau jumlah perangkat perantara di router. Pekerjaannya adalah setiap node atau perangkat akan langsung terhubung pada subnode dan subnode langsung terhubung dengan node terpusat. Salah satu contohnya kemarin dikatakan bahwa subnode ini adalah universitas-universitas di Surabaya, dan seluruh universitas ini akan membutuhkan jaringan dari Telkom, sehingga Telkom ini yang merupakan node terpusatnya. Lalu selanjutnya klasifikasi berdasarkan penggunaan kabel. Terdapat dua macam, yaitu wired network atau network yang berkabel dan wireless network atau nirkabel. Bisa dilihat di gambar atas perbedaan kedua network ini, di mana wired network terlihat berkabel sedangkan wireless tidak. Wired network adalah suatu media pengiriman suatu jaringan dengan menggunakan kabel. Kelebihannya adalah tingkat kecepatan dalam sharing data lebih cepat dan tingkat keamanannya tinggi, akan tetapi memiliki keterbatasan jangkauan atau jarak. Sedangkan wireless merupakan jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk komunikasi antar komputernya, jadi tidak memerlukan kabel lagi. Kelebihannya adalah komunikasi komputer dapat dilakukan di mana saja, tidak terbatas jarak atau jangkauan. Akan tetapi, tingkat kecepatan transfer data lebih kecil daripada wired network. Lalu klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan siarannya. Maksudnya adalah jaringan yang tergantung pada banyaknya yang ditujukan. Yang pertama terdapat unicast atau jaringan yang terjalin yang ditujukan pada satu komputer atau satu perangkat saja. Yang kedua multicast, yaitu jaringan yang ditujukan khusus pada beberapa perangkat saja. Dan yang ketiga broadcast, yaitu jaringan yang ditujukan pada seluruh perangkat atau komputer, tidak ada pengkhususan dalam siarannya. Lalu pembahasan terakhir yaitu kondisi jaringan komputer pada masa kini. Terlihat pada layar Anda, dapat dikatakan bahwa terlihat sekali bentuk jaringan masa kini sudah benar-benar sangat kompleks, dan ini masih akan terus berkembang ke depannya. Sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan bisa bermanfaat atau dapat memberi ilmu kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.